Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Selasa, 9 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bahagia dan Panjang Umur. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah harapan dan mimpi kami, bagaimana kami memiliki keluarga yang bahagia dan kita diberikan panjang umur yang Tuhan janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah mimpi yang indah tatkala orang itu berumah tangga, bagaimana rumah tangga itu bahagia dan anggota keluarganya itu adalah panjang umur. Dan itu dinyanyikan setiap kali ada yang ulang tahun anggota keluarga kita. Semoga bahagia dan panjang umur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahagia dan panjang umur adalah sebuah janji yang diberikan oleh Allah. Namun kebahagiaan tidak pernah akan tiba, panjang umur tidak akan terjadi kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Allah. Mari kita lihat, yang pertama bahagia. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan Tuhan menciptakan keluarga yang pertama yang bernama Adam dan Hawa adalah untuk kebahagiaan. Maka kalau kita lihat bagaimana Taman Eden Tuhan ciptakan, bulan, bintang, semua itu kita bisa menikmati kebahagiaan yang sangat indah. Kalau kita memang hadir pada saat itu, di zaman Adam dan Hawa, diizinkan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan alam ini sedemikian luar biasa. Belum ada polusi, belum ada kejahatan, tidak dibutuhkan polisi, tidak dibutuhkan tentara, tidak dibutuhkan penjara, karena semuanya di dalam keadaan sangat bahagia dan tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan. Siapa yang tidak bahagia kalau hidup di dalam lingkungan yang seperti demikian? Dan kalau panjang umur, Tuhan justru menggambarkan kehidupan manusia di awal, bahkan setelah jatuh dalam dosa saja. Umur manusia itu 800 sampai 900 tahun lebih. Itu adalah sebuah memang konsep daripada kebenaran firman Allah, panjang umur. Bahkan para penafsir mengatakan, kalau memang Adam dan Hawa itu tidak jatuh di dalam dosa, tidak pernah ada kematian yang terjadi di dalam dunia ini. Semua di dalam keadaan indah, semuanya di dalam keadaan bahagia, dan umur tidak dibutuhkan oleh manusia karena kekekalan ada diberikan. Manusia terlahir dan tidak mengalami kematian. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, dua kematian yang dialami oleh manusia. Satu, kematian fisik. Yang kedua adalah kematian kekal. Sebuah hubungan yang terputus antara kita dengan Tuhan karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Gambaran Efesus 6 ayat pertama dan keempat. Di sini digambarkan antara hubungan anak dan orang tua. Sekalipun catatannya di sini ditujukan kepada bapak-bapak. Mengapa ibu-ibu tidak dicatat? Karena bapak memang adalah pimpinan keluarga. Seluruh segala sesuatu persoalan rumah tangga, bapaklah yang harus bertanggung jawab. Karena bapak sebagai kepala, sebagai suami buat istri, dan sebagai ayah buat anak-anaknya, dia bertanggung jawab. Ada tugas dua belah pihak agar rumah tangga itu bahagia. Baik yang dilakukan orang tua kepada anak, maupun yang dilakukan anak kepada orang tua. Apa yang firman Tuhan katakan tentang anak? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Anak-anak harus mentaati orang tua di dalam Tuhan. Kalau orang tua memberikan nasihat tidak di dalam Tuhan, maka tidak perlu diikuti. Tidak semua nasihat orang tua perlu ditaati. Kalau orang tua menyuruh kita berjudi, berjudi tidak di dalam Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada orang tua. Suatu orang tua meminta kita untuk meninggalkan Yesus. Dan itu jelas melanggar firman Allah. Kita tidak akan meninggalkan Yesus. Jadi artinya, tugas anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Setiap nasihat orang tua cinta dan kasihnya yang benar sesuai dengan firman Allah, maka sesungguhnya itulah suara Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk disampaikan kepada anak. Lalu bagaimana kemudian dikatakan yang berikut, hormatilah ayah dan ibumu, itu orang tua kita. Itu adalah suatu perintah penting yang nyata dari janji ini. Supaya bagaimana orang yang menghormati orang tua,
Kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagaimana tugas orang tua? Hai orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perintah kepada orang tua pun mendidik anak-anak, mengajar anak-anak di dalam Tuhan. Bukan mengajar mendidik anak sesuai dengan kemauan orang tua, sesuai dengan mimpi orang tua. Sehingga anak menjadi tempat penampungan mewujudkan mimpi dan harapan dan keinginan orang tua. Setiap keinginan dari orang tua harus diuji di hadapan Tuhan. Apakah yang aku berikan nasihat kepada anak? Sesuai dengan kebenaran firman Allah. Suatu orang tua memberikan nasihat, "Yo nak, cari uang sebanyak-banyaknya." Maka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, didiklah anakmu supaya anakmu tumbuh kembang dengan baik seperti Kristus, bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, dan semakin dikasih Allah dan manusia. Artinya, anak bukan untuk mencari uang dan menjadi kaya, tapi bagaimana anak setelah diberkati oleh Allah. Tentu diberkati oleh Allah bisa menjadi kaya. Dan Tuhan memanggil setiap anak-anak untuk bisa memberkati orang lain. Untuk hidup buat kemuliaan Allah. Bukan hidup supaya kita senang di masa depan. Memuliakan Allah juga kehidupan kita bisa senang dan bahagia. Tetapi pelajaran yang kita ambil, anak-anak harus taat kepada orang tua. Di dalam Tuhan, orang tua mendidik anak-anak juga harus diajar dan dididik di dalam nasihat Tuhan. Bukan keinginan pribadi, bukan mimpinya orang tua yang dipaksakan kepada anak. Maka timbullah pertengkaran, rasa tidak cocok. Anak rasa tertekan karena harus mengikuti terus kemauan orang tua. Orang tua juga seringkali tertekan karena apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak seringkali dibantah. Anak berontak dan anak melawan. Bagaimana supaya rumah tangga itu bisa panjang umur dan bahagia? Dua-duanya, baik anak itu harus taat kepada Tuhan. Ingat, orang tuamu adalah wakil Tuhan. Kalau mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Allah, tunduklah dan taatlah. Karena orang tuamu wakil Tuhan di bumi ini. Orang tua juga sama. Anak bukan harta milik yang kita bisa atur sedemikian rupa. Mereka adalah titipan Tuhan. Dan kita harus membimbing anak seperti yang firman Tuhan katakan, ajarlah dan didiklah anak-anakmu, keturunanmu dengan ajaran dan nasihat Tuhan, bukan ajaran dan nasihat kita pribadi, sehingga keberdosaan anak yang tidak taat kepada orang tua dan keberdosaan orang tua yang mendidik, mengajar, mengasuh anak tidak di dalam kehendak Tuhan, tapi lebih banyak di dalam kehendak pribadinya sendiri, memaksakan keinginannya. Maka rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga yang panjang umur yang firman Tuhan janjikan harus mengalami pertobatan. Anak harus bertobat dari keburukannya. Orang tua pun bukan Tuhan. Seringkali banyak berbuat kesalahan. Orang tua pun perlu bertobat. Karena keberdosaan itu terjadi baik kepada anak maupun kepada orang tua. Dengan demikian sahabat seperjalanan, percayalah apa yang firman Tuhan katakan, inilah suatu perintah dan janji. Engkau akan bahagia dan panjang umurmu. Mari sahabat seperjalanan. Kondisi keluarga kita masing-masing tentu situasinya berbeda satu dengan yang lain. Setiap rumah tangga punya problem dan masalah. Tetapi bagaimana menyelesaikan dan mengurusi masalah itu dengan baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Kalau kemudian kita semua keluarga menjadi taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dengan bahagia dan panjang umur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.